Selamat pagi, teman-teman semua. Terima kasih kerana telah hadir pada saat teduh pagi ini. Mari kita sama-sama kosongkan fikiran dan hati kita daripada segala pergumulan hidup sehari-harian. Biarlah pada saat teduh pagi ini, kita hanya duduk jenuh di kaki Allah untuk memuji, memuliakannya, dan juga mendengarkan firman-Nya. Mari kita angkat tanda kemenangan Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih kerana telah mengumpulkan kami pada awal pagi ini. Kerana telah membangunkan kami pada awal pagi ini. Ya Bapa, dengan rendah hati, kami datang menghadap-Mu. Terima kasih ya Bapa, dengan istirahat yang telah kami miliki malam tadi. Terima kasih kerana hari baru ini. Berilah berkat, berilah kami perlindungan, kesihatan tubuh badan. Ya Bapa, berilah kami kekuatan dalam iman, agar kami bisa menjalani hidup kami ini seperti rencana-Mu, agar kami bisa meneruskan hidup kami ini dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, mohon, lindungilah, tutup bungkuslah ruangan kami pada pagi ini. Segala peralatan yang kami gunakan, dan berkatilah kami yang bertugas pada pagi ini, agar kami bisa membawa umat-umat-Mu berdoa dengan penuh ketulusan hati kami. Ya Bapa, berkatilah kami satu persatu yang turut hadir pada pagi ini, agar kami layak dan merasakan kehadiran-Mu. Ya Bapa, kami hadir pada hari ini kerana kami haus, kerana kami rindu akan Engkau. Ya Bapa, semoga segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini adalah yang berkenan di hati-Mu sahaja. Bapa, di sini kami ingin mengangkat lagu pujian khusus untuk Engkau di awal pagi ini. Bapa, dengarkanlah kami. Roh Kudus, hadirlah di sini. Yesus, bersertalah dengan kami selalu. Mari kita sama-sama mengangkat lagu pujian ini khusus untuk Allah Bapa di sorga. Kerana Dia, kita tidak haus, kita tidak lapar. Kerana Dia kita selamat. Kerana Dia selalu memimpin kita walau di dalam apa sekalipun keadaan. Dia tidak pernah memandang kita sama ada kita orang miskin, orang kaya. Yang Dia lihat adalah hati kita. Mari kita pada awal pagi ini sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini, melontarkan suara kita, sehingga ia sampai ke telinga Allah Bapa di syurga. Agar Allah Bapa melihat pribadi kita masing-masing, agar Dia tahu bahwa kita rindu. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah
dan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kaulah segalanya bagiku. Ya benar ya Allah, walaupun kami tidak memiliki suara yang merdu, walaupun kami orang berdosa, walaupun kami orang yang hina, walaupun kami orang yang sukar untuk taat, namun dengarkanlah kami ya Allah, dengarkanlah doa kami. Hati kami sungguh tulus, walaupun kami bukannya apa-apa, namun Engkau tetap memandang kami dengan penuh kasih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau kekuatan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kaulah segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kaulah segalanya bagiku. Kaulah segalanya
bagiku. Kaulah segalanya bagiku. Ya Allah, kami tunduk, kami sembah, kami sujud kepadamu. Lihatlah kami ya Bapa. Kami bangun pagi ini hanya untuk meluangkan masa kami kepadamu. Kami sangat sibuk dengan tugas kami harian. Namun ya Bapa, pada awal pagi ini kami duduk jenuh di sisimu, di kakimu. Urapilah kami, sembuhkanlah kami. Kuatkanlah kami, bentengilah kami dengan Roh Kudus-Mu pada hari ini, agar kami bisa berjalan dengan kuat di sisimu. Mari kita angkat lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesyukuran, hati kita bernyanyi dengan sukacita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkan gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan mimpi baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkan gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan,
melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Oh, Iria. Iria. Yala, yale, yale. Marilah kita dengarkan suara Allah dengan hati kita. Dengarkanlah suara Allah dengan hati kita. Dengarkanlah Dia. Terima kasih Allah Bapa, karena Engkau menjamah kami, memberkati kami.
Sekarang ini ya Bapa, berkatilah anakmu yang terkasih Lina, yang akan membawakan firman untuk kami semua. Berkatilah, hembuskanlah rohmu ke dalam dia, agar setiap perkataan yang disampaikan oleh anakmu Lina hanyalah berasal daripadamu. Amin. Bacaan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat jemaat di Petrus, surat Petrus 2 ayat 3, bab 3. Saudara-saudara terkasih, kalian menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, tempat terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kalian berusaha supaya kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya, serta dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara-saudara terkasih, kalian telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah. Janganlah sampai kalian terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan sampai kalian kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi hendaklah kalian bertumbuh dalam kasih karunia dan semakin mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terpujilah Dia, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang baru saja kami dengar. Singkirkanlah penghalang sabdamu dan singkapkanlah misteri kerajaan-Mu saat ini ke dalam hati kami masing-masing. Izinkanlah kami mengerti apa yang akan Engkau sampaikan sendiri. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah ya Bapa, hamba-Mu siap Engkau pakai. Amin. Renungan ini saya beri judul kesempatan untuk bertumbuh. Setelah merenungkan perikop ini, yang menjadi ayat emas yang menjadi permenungan saya adalah di 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan bahwa tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita ada saat ini, hari ini, diizinkan oleh Tuhan. Tuhan untuk dapat bernafas adalah suatu anugerah karena kasih karunia-Nya kepada kita anak-anak kesayangannya untuk dimurnikan di dalam kesengsaraan yang kita alami adalah semata-mata agar kita bertobat dari segala kedosaan kita. Kita harus menyadari bahwa saya dan Anda adalah makhluk yang lemah, yang tidak luput dari dosa, dan diharuskan untuk dimurnikan setiap saat. Caranya agar kita dimurnikan dan layak di hadapannya adalah bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Kata bertumbuh di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah hidup dan bertambah besar menjadi sempurna. Seperti pohon sesawi, mulai dari biji yang sangat kecil, mempunyai akar, bertunas, mempunyai batang, daun, dan bertumbuh menjadi pohon yang besar dan rindang,
dan mengundang makhluk lainnya untuk berlindung padanya. Begitupun manusia diciptakan oleh Tuhan, mulai dari benih yang hanya setitik tidak terlihat oleh mata telanjang hingga menjadi bayi yang siap dilahirkan, dengan misi yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu memberitakan Injil keselamatan kepada segala makhluk. Dengan demikian, Tuhan menginginkan manusia, yaitu saya dan Anda, juga bertumbuh di dalam keseimbangan, baik secara fisik maupun rohani. Bertumbuh secara rohani yang dimaksud adalah bertumbuh artinya bergerak, aktif bergerak dan dinamis. Artinya ada perubahan yang signifikan bahwa kita harus semakin mendekat kepada Tuhan, mengenal Dia dengan intim secara pribadi. Bertumbuh adalah belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan mengenal apa yang Tuhan inginkan dari kita, anak-anaknya. Bertumbuh juga belajar menaklukkan diri dan mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita di dalam segala hal. Inti bertumbuh itu adalah berporos hanya kepada Tuhan Yesus dan mengenal Dia lebih dalam, menjadikan Tuhan yang utama di dalam hidup kita. Untuk bertumbuh secara aktif dan dinamis, dibutuhkan kasih karunia. Kita butuh kekuatan dan pertolongan Tuhan. Bertumbuh di dalam kasih karunia dan akarnya adalah iman. Apa yang terjadi jika kita tidak bertumbuh secara rohani? Ketika seseorang tidak bertumbuh dalam iman, sangat besar kemungkinan bahwa dia akan sangat mudah dipengaruhi dan disesatkan oleh dunia. Karena dia tidak tahu akan kebenaran firman-Nya. Ketika kita berhenti bergerak maju, tidak mengenal Tuhan, dan lebih mementingkan pertumbuhan jasmani, maka saat itu keseimbangan hidup kita terganggu. Dan percayalah, itu saatnya kita akan terjatuh ke dalam dosa dan menjauh dari Roh-Nya. Tidak ada cara lain lagi agar saya dan Anda tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran dunia, kecuali kita harus bertumbuh. Semakin dekat dengan Tuhan, hidup terus bergerak maju bersama Tuhan. Karena jika kita tidak bertumbuh dan bergerak maju, maka iblis sangat menantikan waktu yang tepat untuk menggoda kita dan mulai bekerja secara halus dan membuat kita semakin jauh darinya. Jadi, kesimpulannya adalah bertumbuh dalam kasih karunia berarti belajar untuk mengizinkan diri kita dimurnikan dan menikmati transformasi untuk menjadi serupa dengan Kristus, menjadi semakin sempurna seperti Yesus, dan mencerminkan kasih karunia Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Pertumbuhan rohani hanya bisa kita peroleh dalam Kristus, yaitu dengan membaca dan mempraktekkan firman-Nya secara konsisten dengan taat dan setia. Kita masih diizinkan untuk hidup hingga hari ini adalah kesempatan untuk semakin dimurnikan. Maka kita perlu bertumbuh terus agar kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan untuk dilakukan di dalam hidup ini. Ini adalah misi dari komunitas pemurnian hati, yang dengan ketaatan gembala kita ada semata-mata mempunyai satu tujuan, agar saya dan Anda bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, agar memperoleh keselamatan kekal bersamanya. Dengan menjalankan 5 senjata rohani adalah salah satu cara untuk memberi makan rohani kita agar kuat dan bertumbuh dan mengenalnya lebih dekat lagi. Dan kita yang hadir di saat teduh ini bukanlah secara kebetulan mengikutinya,
tetapi Tuhan sendiri yang telah memanggil saya dan Anda untuk bertumbuh. Bergerak maju, dan itu dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kita telah dipanggil menjadi penjaga untuk diri kita dan orang lain di sekitar kita. Jadi, kita sendiri harus menolong diri kita sendiri dan menyelamatkan seisi rumah kita dengan cara selalu berusaha untuk bertumbuh dalam kasih karunia Allah dengan konsisten. Di dalam bacaan ini, di ayat 14b, 15a, dan 17 telah diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengakui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya jangan kamu terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Maka pertanyaan refleksi untuk kita adalah, maukah kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan? Selagi kita masih diberi kesempatan untuk berziarah di dunia ini, mari kita berjuang terus-menerus untuk dimurnikan dan bertumbuh bersama Tuhan, agar kita layak di hadapannya. Jika telah tiba saatnya kita kembali kepada Sang Pencipta. Semoga Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menerangi mata hati kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas kesempatan kami mengikuti saat teduh pagi ini. Terima kasih atas firman yang Engkau sampaikan dan memberikan kami kesempatan dalam hidup untuk bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami untuk mau terus berjuang, bergerak maju, dan bertumbuh menjadi semakin mengenal Engkau lebih dan lebih dalam lagi, agar kami layak berada di kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan. Berkatilah gembala kami dan seluruh pelayan yang terlibat di dalam komunitas ini, dan peserta saat teduh pagi ini, serta seluruh keluarga kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini, agar kami dapat berbuat kebaikan hari ini, dan apa yang kami lakukan hari ini, baik dalam usaha dan pekerjaan kami dan pelayanan kami, dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita tutup dengan doa untuk komunitas dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Silahkan dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Lina, selamat pagi.